Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menginstal Ubuntu Server dan AA Panel di VirtualBox. Jadi di sini saya sudah punya VirtualBox yang diinstal. Pastikan teman-teman menginstal yang terbaru ya. Kemudian siapkan juga file ISO untuk Ubuntunya. Jadi di sini kita pakai Ubuntu Server yang LTS. Kebetulan saat video ini dibuat, versi paling baru untuk LTS-nya adalah 24.04.2. Oke, jadi ini silakan di-download di website resminya. Kemudian sebelum kita memulai instalasi, pastikan juga fitur virtualization-nya di BIOS itu sudah aktif ya. Jadi nanti teman-teman bisa masuk ke BIOS. Kalau pakai Intel, berarti yang harus diaktifkan adalah Intel Virtualization Technology. Kemudian kalau pakai AMD, yang diaktifkan adalah AMD V. Kemudian setelah itu aktif dan software yang dibutuhkan sudah siap, jadi Oracle sama Ubuntu-nya sudah siap, silahkan kita tambahkan mesin baru. Jadi caranya di menu mesin, kemudian new, kemudian di sini kita beri nama untuk OS-nya, contohnya Ubuntu Server. Kemudian di sini adalah tempat instalasinya. Untuk namanya ini tidak boleh ada spasi ya, jadi barusan error. Kemudian untuk tempat instalasinya terserah teman-teman, silahkan disesuaikan saja. Jadi nanti minimal free space-nya itu adalah 10 GB ke atas. Jadi karena saya hanya punya drive C, jadi saya install di sini. Kemudian untuk file ISO-nya silahkan dipilih. Jadi klik other, kemudian masuk ke sini. Tempat file Ubuntu ISO-nya disimpan. Oke, kalau sudah seperti ini, centang hijau semua, tinggal klik next. Kemudian di sini kita isi nama user sistem operasinya nanti. Di sini saya akan pakai VBox user, jadi tidak diubah. Kemudian passwordnya 1 sampai 6, 1 2 3 4 5 6. Kemudian hostname-nya tetap ya Ubuntu server. Kemudian kalau sudah hijau semua, tinggal klik next. Nah, untuk memorinya atau RAM-nya, jadi pastikan teman-teman ini disesuaikan dengan fisik laptopnya atau komputernya. Jadi karena di sini punya saya itu 16, mungkin saya kasih 4 giga ya. Kalau teman-teman punya teman-teman itu 4 maksimal RAM-nya, itu silahkan kasih 1 saja. Kemudian kalau 8 kasih 2. Kalau di atas itu bisa dikasih 4. Kemudian untuk CPU-nya kalau 4 dikasih 1, kalau 8 dikasih 2. Kemudian kalau lebih dari itu bisa 3 atau bisa 4. Oke, kemudian next. Kemudian di bagian hard disknya ini kita set ke 10 GB. Ini minimal ya, lebih dari itu bisa lebih baik. Kemudian kita klik next. Kemudian setelah itu klik finish. Setelah kita klik finish, ini akan langsung diinstal sistem operasinya. Jadi silahkan ditunggu saja.
Oke, kalau ada error yang tadi itu ya dibiarkan saja, yang penting dia tetap masuk ke proses instalasinya. Oke, kalau sudah masuk ke proses instalasinya, kita bisa setting networknya. Jadi ini kita bisa minimize dulu. Kemudian kita masuk ke virtual box-nya lagi, kita klik setting. Kemudian pada bagian network, di bagian adapter ini kita pilih yang bridge adapter. Kemudian untuk namanya ini kita sesuaikan dengan adapter yang kita gunakan sekarang. Jadi kita kan bisa pakai WiFi atau LAN. Jadi adapter yang kita pilih sesuaikan dengan yang kita gunakan sekarang. Jadi caranya itu di bagian sini kita klik network and internet setting. Kemudian kita pilih yang ini. Kemudian hardware properties. Nah, kita pilih yang ini sesuai dengan yang sini. Jadi saya pakai Realtek 8852CE gitu ya. Jadi Realtek 8852CE. Jadi punya teman-teman silakan disesuaikan. Kalau sudah tinggal klik OK. Ini kalau sudah kita tinggal tunggu saja proses instalasinya. Oke, pada bagian ini harusnya nih sudah selesai ya untuk instalasinya. Jadi ini sudah masuk proses booting. Nah, biasanya untuk pertama kali masuk kita akan muncul seperti ini. Jadi silakan ditekan enter saja. Jadi sampai masuk ke bagian login ini. Oke, kemudian untuk bagian login, jadi tadi kan kita sudah buat username ya di ketika proses instalasi. Jadi punya saya itu kan VBox user, kemudian passwordnya itu 1 sampai 6.
Nah, ini di Ubuntu dikenal dengan user biasa ya, bukan super adminnya. Jadi kalau kita mau masuk ke user yang super admin, silahkan tuliskan perintah sudo min i. Kemudian kita isikan password yang sama dengan yang passwordnya VBox user, jadi 1 sampai 6. Oke, jadi kalau sudah ada tulisan root at Ubuntu server, jadi root itu adalah user super adminnya di Ubuntu atau Linux. Hal pertama yang harus kita lakukan, jadi ini saya perbesar dulu. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengupdate sistem operasinya. Jadi perintahnya adalah sudo apt update and sudo apt upgrade min y. Jadi kalau nanti ada konfirmasi langsung otomatis ya gitu ya. Kemudian enter, dan di sini proses download akan dilakukan. Nanti setelah di-download langsung masuk ke proses instalasinya. Di proses ini kecepatan internet sangat berpengaruh ya. Oke, sampai sini proses update sistemnya sudah selesai. Jadi selanjutnya kita akan coba menginstal SSH-nya. Jadi SSH ini nanti gunanya untuk agar Ubuntu kita itu bisa diakses menggunakan atau bisa diakses dari Windows kita gitu, atau dari laptop kita sendiri. Jadi kita tidak perlu membuka Ubuntu atau mengakses Ubuntu servernya langsung. Oke, caranya di sini perintahnya adalah sudo apt install, nama softwarenya adalah open ssh minus server. Kemudian tinggal enter saja. Kemudian kalau ada konfirmasi tinggal ya. Oke, kalau sudah, ini bisa saya perkecil lagi. Jadi ini kalau sudah berarti Ubuntu kita sudah bisa diakses dari CMD Windows kita. Oke, jadi sekarang saya akan coba buka CMD-nya. Oke, ini sudah ya. Tapi sebelum itu kita harus tahu alamat IP dari Ubuntu servernya. Caranya adalah kita tulis perintah hostname min i besar atau i kapital. Jadi ini adalah alamat IP punya saya. Jadi ini bisa beda ya dengan punya teman-teman. Jadi punya saya itu 192.168.1.10. Jadi sekarang kalau kita mau mengaksesnya dari CMD-nya Windows, caranya adalah SSH, kemudian nama username-nya. Jadi punya saya VBox user, kemudian add IP-nya. Jadi 192.168.1.10. Jadi IP ini silahkan sesuaikan dengan yang di sini. Oke, jadi bagian ini kita bisa beda-beda ya. Kemudian bagian username juga bisa beda-beda. Kemudian tinggal di enter saja. Kalau ada konfirmasi seperti ini tinggal tulis yes. Oke, kalau sudah kita nanti diminta untuk memasukkan passwordnya. Jadi 1 sampai 6. Nanti ketika kita menulis password itu tidak muncul karena memang itu karakteristik dari Ubuntu, tinggal di enter saja.
Oke, jadi sekarang kita sudah masuk ke Ubuntu-nya. Tapi sekali lagi kita masuk sebagai user biasa atau VBox user. Jadi kalau kita mau masuk sebagai apa namanya, root, kita masuk atau gunakan perintah sudo min i. Kita masukkan passwordnya 1 sampai 6. Kemudian sampai tahap ini kita akan coba untuk menginstal AA panelnya. Jadi caranya adalah kita masuk dulu ke situsnya. Kemudian kita pilih install AA panel free edition. Kemudian kita cari yang free ya. Jadi ini ada yang pro, ini ada yang free. Ini kita copy saja. Jadi copy. Kemudian kita masuk ke CMD lagi. Kemudian untuk mempastenya kita klik kanan pada mouse. Ini nanti akan dipaste, kemudian tinggal di enter saja. Kemudian kalau muncul seperti ini tinggal tekan Y atau tulis Y. Jadi di sini proses untuk download dan instalasi AA panelnya akan dimulai. Dan ini kecepatan internet berpengaruh terhadap kecepatan proses instalasinya. Oke, sudah ya. Jadi butuh waktu 3 menit katanya. Jadi kita bisa mengakses AA panelnya menggunakan link yang ini. Jadi yang internal ya. Jadi ini IP-nya, kemudian ini portnya, kemudian ini security and strange-nya. Kemudian nanti ada loginnya. Kalau butuh login kita bisa menggunakan password ini dan password yang ini. Oke, kita coba ya. Jadi cara membuka link ini tinggal klik Ctrl pada keyboard, kemudian klik kiri pada mouse. Oke, kalau muncul seperti ini kita klik Advance, kemudian pilih yang ini. Oke, jadi pada tahap ini berarti kita sudah berhasil menginstal AA panelnya. Kemudian untuk username dan passwordnya kita masukkan ini ya. Tapi kita sebenarnya bisa mengganti ini semua. Jadi kita bisa mengganti portnya, kita bisa mengganti security and strength-nya, kemudian username dan passwordnya. Jadi kita akan coba ganti semua. Caranya itu kita bisa ketik perintah BT, kemudian enter. Jadi di sini ini adalah perintah-perintah yang bisa kita lakukan atau setting yang bisa kita lakukan. Jadi contoh kalau kita mau ganti password kita tekan 5, kalau mau ganti username kita tekan 6 dan seterusnya. Oke, jadi pertama kita akan coba untuk ganti username-nya. Jadi di sini kita tekan 6 ya. Oke, punya saya samakan dengan username-nya Ubuntu-nya. Jadi VBox user, kemudian enter. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya saya ingin mengganti portnya. Jadi kalau port itu ada di 8. Jadi biar cepat kita bisa langsung BT 8 enter. Kemudian kita masukkan port baru di sini. Contohnya 1122. Jadi biar mudah diingat ya. Enter.
Kemudian selanjutnya kita akan coba matikan SSL-nya. Jadi di sini ini kan ada error ya. Jadi di webnya itu ada error karena kita belum punya SSL, jadi kita nonaktifkan saja untuk saat ini. Jadi SSL itu ada di nomor 27. Jadi langsung BT27. Oke, sudah. Sekarang SSL-nya sudah dimatikan. Selanjutnya kita akan ganti security and strength-nya. Jadi yang dimaksud dengan security and strength itu yang ini. Jadi kita akan ganti, contohnya kita ganti ke teks yang lain ya, atau kode yang lain. Jadi contohnya AA panel. Jadi tekan BT lagi, kemudian kita cari untuk security and strength-nya. Jadi ini ada di nomor 28. Jadi kita ketik 28. Nah, di sini cara mengetikkan security and strength itu kita awali dengan slash. Kemudian AA panel. Oke, sudah. Dan yang terakhir adalah ganti password. Jadi biar lebih mudah diingat. Jadi di sini ada di BT5. Oke, untuk passwordnya kita ganti sesuai dengan Ubuntu-nya atau terserah teman-teman. Enter. Oke, sudah. Kalau semua setting ini sudah, berarti settingnya sudah selesai, dan jangan lupa untuk restart panelnya. Jadi BT1. Oke, kalau sudah, sekarang kita bisa menampilkan info dari panelnya lagi. Caranya kita ketik BT14. Oke, jadi sekarang sudah seperti ini ya. Jadi internal address-nya tuh ini, IP-nya tuh ini ya, kemudian portnya tuh ini 1122, kemudian security and strength-nya AA panel, kemudian username-nya VBox user, kemudian passwordnya ini sudah di hidden tapi tetap 123456. Jadi passwordnya ini memang tidak ditampilkan apa adanya. Oke, jadi sekarang kalau kita mau masuk, kontrol kemudian tekan mouse. Oke, sekarang kita coba ya. VBox user 1 sampai 6. Nah, biasanya ini tidak bisa login karena kalau kita sudah pernah mengakses dan ganti setting itu biasanya tidak bisa login. Caranya yang gampang itu adalah kita masuk sebagai guest. Jadi kita mengaksesnya di guest ini, atau kita bisa clear cache-nya. Jadi caranya di site setting ini, kemudian di sini kita delete data saja. Kalau sudah, ini tinggal di refresh lagi, masuk sebagai VBox user 1 sampai 6. Oke, sekarang untuk AA panelnya sudah berhasil diinstal. Kemudian di sini nanti kita akan ditampilkan software-software yang mau kita install. Jadi AA panelnya itu akan memberi rekomendasi. Jadi kita mau install yang ini, yang kiri, atau yang kanan. Jadi kalau yang kiri itu ada Nginx, MySQL, PHP, Pure FTPD, kemudian PHP MyAdmin. Atau kalau kita mau pakai yang Apache, MySQL, PHP, dan seterusnya, kita pakai yang ini. Di video ini kita akan coba pakai yang kiri saja, yang pakai Nginx. Jadi tinggal diklik, kemudian kita tinggal tunggu proses instalasinya. Kemudian yang ini jangan ditunggu ya. Jadi teman-teman bisa di close saja. Kemudian kalau kita mau lihat prosesnya atau menginstal aplikasi lain, kita bisa masuk ke bagian App Store. Gitu ya. Jadi di sini ada yang berbayar, ada yang apa namanya ini, gratis. Jadi ini tadi yang kita sedang install. Kemudian MySQL itu waiting to install dan seterusnya.
Oke, sampai sini video kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas di video yang lain. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.